خاتم الأنبياء والمرسلين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjut kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Kita masih di adab seputar zakat dan sedekah. Itu di halaman 78 di poin yang ke-10. Ya. Poin 10 dan seterusnya membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat. Zakat itu diberikan ke siapa? Di sini dikatakan al-afdal, yang utama, tauzi'u zakatil wajibah, mendistribusikan, menyalurkan zakat yang wajib, alal muhtajina fil baladil ladzi fihi al-mal al-muzakki. Jadi yang afdal adalah menyalurkan zakat yang wajib kepada orang-orang yang membutuhkan, muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan di negeri yang di dalamnya terdapat harta. Yang dizakati itu, atau yang berzakat. Jadi asalnya disalurkan di daerah sekitar yang membutuhkan. Bagaimana jika di daerah tersebut sudah makmur? Maka wa yajuzu naqlu zakat wa tawzi'uha fi baladin akhar ghairil ladzi fihi al-mal. Boleh memindahkan zakat dan menyebarkannya, mengalokasikannya di negeri yang lain selain di tempat yang ada harta padanya. Ala sahihi min qawlil ulama, qawlayil ulama rahimanallahu wa iyyakum. Menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama. Walakinnahu khilaful afdal. Tetapi di sini khilaf lebih utama. Maksudnya sama-sama diperbolehkan. Apa sebab zakat itu disalurkan ke tempat yang lain? Naqlu zakati ila baladin akhar ghairil baladil ladzi fihi al-mal al-muzakka min ajli maslahatin syar'iyyah. Min ajli maslahatin syar'iyyah amalun hasan. Memindahkan zakat ke negeri yang lain
memindahkan zakat ke negeri yang lain selain negeri yang terdapat harta padanya, hal karena sebab kemaslahatan syariat, di harta yang tidak dapat harta, yang tidak ada harta yang disakati karena sebab maslahat, termasuk amalan yang hasan, amalan yang baik. Wa min amsilati dzalik, di antara contohnya, an yakunal baladu al-akhar fihi hajatun massa. Syaratnya di negeri tersebut terdapat kebutuhan yang mendesak, yang segera. Ya. Jadi di tempat lain butuh segera, kama ja'a, seperti kelaparan, itu segera dilokasikan. Au harbin, atau peperangan, au yakuna alladhi au yakunu alladhi fil baladil akhar qariban lahu, atau yang di negeri yang lain itu dekat dengan, ada kedekatan. Au yakunu, atau dia itu a'rafu, lebih tahu atau mengetahui bihajatihi, terhadap kebutuhan-kebutuhannya, min ashabil balad alladhi huwa fi, dari penduduk negeri yang dia di sana. Au yakunu asyaddu hajah, atau sangat perlu kebutuhan, min ashabil balad alladhi huwa fi, pada penduduk negeri yang dia berada di dalam. Intinya, menyalurkan zakat ke luar itu atas alasan maslahat yang segera, seperti kelaparan, peperangan. Nah, itu hal yang baik. Bahkan bisa jadi itu yang lebih utama. Baik, selanjutnya. Ya juzu taqdimu ifrajiz zakati an waktu wujubiha. Diperbolehkan takdim, mendahulukan ifrajiz zakati, mengeluarkan zakat dari waktu wajibnya, bi ashharin au sanah, au sanatain, dengan selisih waktu sebulan, setahun, atau 2 tahun,
wa nahwi dzalik, dan selainnya. Qala al-Baghawi rahimahullah, ikhtalafa ulama'u fi ta'jili zakati qabla tamamil haul. Para ulama berbeda pendapat fi ta'jili zakat, mendahulukan zakat qabla tamamil haul, sebelum sempurnanya haul, setahun. Maka fadhahaba aktsaruhum ila jawazihi, berpendapat kebanyakan para ulama ila jawazihi, boleh, atas kebolehannya. Bahwa qaulu Zuhri wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ashabur ra'yi. Ini adalah pendapat Imam Zuhri, Al-Auza'i, wa Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan sahabat-sahabat ashabur ra'yi. Biasanya ashabur ra'yi ini ya ahli yang berijtihad. Memang dalam zakat mal atau zakat yang lain, terkhusus bagi yang hartanya banyak, hartanya melampaui 93 gram, 83 gram emas. Nah, ini harus dihitung. Atau lebih pasnya, bagi yang hartanya banyak, jangan lupa datang ke amil zakat atau ahli agama supaya dihitung, diberitahu cara menghitung. Karena kalau lebih dari 85 gram, 83 atau 85 gram, dan zakat itu ada pada dia selama setahun, nah itu wajib dizakati. Baik itu emas, atau uang, atau perak, atau untung yang menetap dari perdagangan. Biasanya di daerah sekitar itu lebih maslahat. Kita mendatangi misalkan dia di daerah ahli, di daerah yang kita tinggal, terus nanya ke ahli agamanya, dan biasanya nanti diarahkan apa yang harus dikeluarkan, kepada siapa harus disalurkan. Nanti jika kita sudah tahu cara menghitungnya, kita bisa menyalurkan ke yang paling membutuhkan. Yahrumu su'alu zakah au afduha, haram atau yuhramu atau diharamkan meminta zakat atau mengambil miman la yastahiqha, dari orang yang tidak layak, tidak berhak. Wal wajib 'alal muzakki, dan wajib kepada yang berzakat, idza 'alima man hadza halahu, jika dia tahu siapa orang ini keadaannya, maka hendaklah dia ayyan sahahu, menasihatinya, wa yuhadzirahu min su'ali zakat, dan mengingatkannya dari meminta zakat.
Dan haram juga baginya ayu iyahu minha. Diharamkan juga memberikannya dari zakat itu. Kalau tidak layak, tidak berhak. Walau fa'ala dzalik, dan seandainya dia melakukan itu, maka dia tidak akan dibalas. Tidak akan mendapat pahala. Kenapa? Ya, karena dia li'annahu sarafaha menyalurkannya fi ghairi masrifiha asy-syar'i kepada yang tidak semestinya dapat secara syariat. Makanya zakat itu ada mustahik. Yang berhak itu siapa saja. Fakir, miskin, dan 8 asnaf yang lain. Ya, baik. Yajibu ikhrajuz zakati kamilah. Wajib mengeluarkan zakat secara sempurna. Fi waktiha, pada waktunya. Wala yajuzu at-tahayul. Tidak boleh menipu. Yani menipu itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi dia cari cara-cara agar dia tidak mengeluarkan zakat. Atau agar zakat itu kembali kepada keuntungannya. Tidak boleh menipu ala ikhrajiha, dalam mengeluarkannya bi ayu tariqatin minat turuq, dengan cara apapun. Wala tahayyulu bidaf'iha, dan tidak boleh menipu bidaf'iha, dengan menyerahkan zakat ila man tajibu alaihi nafaqatuhu, kepada orang yang wajib atasnya menafkahi. Karena zakat itu tidak diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, seperti kawalidaihi, orang tuanya, wa auladihi, anak-anaknya, wa zaujatihi, pasangannya, istri-istrinya. Ini zakat dikasih apa namanya, orang tua, anak atau istri. Kan itu apa namanya, keuntungan buat dia. Dia tidak mau rugi kalau dikasihkan kepada orang tersebut. Au daf'iha kahadaya, atau menyerahkannya seperti hadiah. Au kamusa'adatin qabaliyah au a'iliyah, talzimuhu bil urfi awil adat, atau membantu kelompok kabilah atau keluarga yang mesti bagi dia secara urf atau adat.
Misalnya dia harus bayar iuran RT. Secara kebiasaan dia harus bayar itu. Terus dia, saya zakat, bayar uang tersebut dengan hitung-hitung saya zakat. Itu enggak. Karena bayar iuran di kampung atau di itu tuh udah menjadi kebiasaan. Jangan dia sambil bayar zakat. Atau dipakai uang zakat dia pakai untuk bayar itu. Au isqati duyunihi 'alan nas. Atau membebaskan hutangnya kepada manusia. Dia punya hutang. Al-anha minaz zakat. Au bi ghairi dzalika min turuqit tahayyul. Atau selain itu dari cara-cara menipu. Qala Imam Ahmad rahimahullah, kana ulama yaquluna fi zakat, adalah para ulama berpendapat di dalam zakat, la tudfa'u biha madammah, tidak diserahkan dengan zakat itu kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Wala yuhabi biha qarib, tidak dikhususkan orang-orang yang dekat. Wala yuki biha malan, dan tidak diserahkan dengannya malan, harta. Jadi tidak diberikan kepada yang jadi tanggungannya, tidak dikhususkan kepada orang-orang yang dekat, tidak diserahkan harta, yakni tidak semua di sini afwan ya, Anda perlu takkid dulu. Untuk paragraf ini Anda perlu takkid ya, Ma'dzirah. Qala Sufyan bin Uyainah, balaghana 'anil ulama, telah sampai kepada kita dari ulama fi zakat, tentang zakat, la yuhaba biha qaribun, tidak boleh diserahkan kepada yang dikhususkan kepada yang dekat. Wala yumna'u minha ba'id, tidak boleh dicegah dari yang jauh, darinya orang-orang yang jauh. Wala yunfa'u biha madammah, tidak boleh diserahkan kepada yang jadi tanggungan. Jadi jangan pilih-pilih sesuai dengan selera kita. Nah itu. Kemudian yang terakhir ini sama dengan yang di atas, Anda perlu takkid dulu. Jadi zakat itu tidak diserahkan secara seenaknya, bahasanya gitu ya. Tidak seenaknya, semau kita, apalagi tadi kembali kepada keuntungan pribadi. Misalkan diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, ya, nah itu tidak
tidak diserahkan kepada mereka. Baik. Kemudian yang ke-15, yajibu i'tiqadu, wajib meyakini anna zakata, bahwasanya zakat itu ibadatun azimatun jalilah, merupakan ibadah yang agung, yang mulia. Jadi zakat itu ibadah. Wa annaha ruknun min arkanil Islam, dan bahwasanya zakat itu termasuk rukun dari rukun-rukun Islam, merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa anal muslima yata'abbadu biha li rabbih jalla wa ala, dan sesungguhnya seorang muslim yata'abbadu biha, beribadah dengan menjadikan dia sebagai ibadah kepada Rabb-Nya Jalla wa Ala. Kama yata'abbadu bis salati was siyam, sebagaimana dia beribadah dengan salat, dengan siam dan haji. Ya. Jadi zakat itu ibadah. Jangan merasa zakat itu denda atau pungutan. Tidak, zakat itu ibadah. Buat membersihkan harta kita, diri kita. Kemudian seperti sholat, saum dan haji itu bukan untuk menyiksa kita, membebani kita, tapi itu kemuliaan bagi kita. Karena ada sebagian orang yang menganggap ya zakat itu seolah-olah mengurangi harta. Sampai ada bahasa, enak aja kan. Ini harta saya capek nyari, terus harus diberikan. Baik. Wa anal muslima la yumkin, dan bahwasanya seorang muslim itu tidak mungkin an yatakammala ayat tamila dia menyempurnakan imanahu, keimanannya, bigoiri ifrojiha kamilatan, tanpa mengeluarkannya secara sempurna. Ida wajibat, memang jika sudah wajib atasnya. Jadi kalau sudah wajib, zakat pada dia, keluarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Wa anha laisat gharamah sakilah ala nafs, dan bahwasanya zakat itu bukan dendaan yang berat kepada jiwa. Wala dharibah, dan bukan juga pungutan yadfa'uha marghaman, yang dia serahkan dalam bentuk denda. Itu tidak sebagai denda. Jadi jangan menyangka zakat itu pungutan. Ini poin. Pungutan yang memberatkan jiwa. Bal hiya ibadah. Akan tetapi zakat itu adalah ibadah.
Yataladzadu biha al-mu'minun. Merasakan kenikmatan dengannya seorang mukmin. Ta'abudan lillahi ta'ala. Dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya dirasakan ya, oleh orang yang beribadah dengan benar, niatnya benar, termasuk zakat, ada ketenangan, kesenangan, kenikmatan ketika dia mengeluarkan. Dan rasa gelisah kalau dia tidak mengeluarkan. Wa yurawwidu wa yurawwidu nafsahu ala dzalik. Dan melatih jiwanya untuk itu. Wa yurabbiha alaih, dan mendidiknya hatta ta'tadahu, hatta ta'tadahu, hatta ta'tadahu, sehingga dia terbiasa. Nah ini selain harus ikhlas dan selain ya, poin 15 ini penting. Zakat itu ibadah. Jangan dijadikan sebagai beban gitu. Seperti sholat, puasa. Termasuk amalan yang lain yang memang secara syariat dinilai sebagai ibadah, jangan dijadikan beban. Seperti misalkan belajar, itu ibadah. Jangan dijadikan beban hidup. Belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami ilmu-ilmu yang lain, itu ibadah. Sehingga dibawa santai, dibawa nyaman. Makanya majelis ilmu disebut sebagai taman-taman surga. Agar seorang itu menikmati proses. Baik, selesai kurang lebih adab tentang zakat. Selanjutnya ada musyam, adab tentang saum. Ini yang ke-13. Saum sudah berlalu 3 bulan yang lalu. Saum Ramadan. Tapi saum sunnah itu ada sepanjang bulan, bahkan di sepanjang pekan. Ada saum Senin dan Kamis dan saum-saum yang lain. Tapi yang dimaksud di sini saum Ramadan. Karena saum Ramadan itu saum yang wajib. Kita jangan mengatakan Ramadan masih lama atau baru saja berlalu. Dulu para ulama ketika selesai Ramadan mereka berdoa lagi agar disampaikan kepada Ramadan selanjutnya. Ya. Baik. Min adabis siyamil himmati ma yali. Di antara adab-adab saum yang penting ma yali sebagai berikut. Yustahabu fi Ramadan, dianjurkan, disunnahkan pada bulan Ramadan. Al-iksaru minal ibadati, memperbanyak dari ibadah, memperbanyak ibadah. Bi anwa'iha,
dengan jenis-jenisnya. Dengan berbagai macam jenis. Saum, salat, baca Al-Quran, sedekah, berzikir, dan selainnya. Kenapa harus diperbanyak ibadah pada bulan Ramadan? Fa'innal hasanati fi Ramadana a'zamu minha fi ghairihi. Karena kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu lebih utama, ya, daripada selainnya, daripada di selain bulan Ramadan. Lebih agung, pahalanya dilipat ganda. Makanya ketika dalam keadaan tertentu, misalnya safar yang ringan atau sakit, para ulama berbeda pendapat ya, apakah mengambil rukhsah atau kita tetap berpuasa. Ada pendapat yang menyebutkan kita tetap berpuasa karena puasa di ketika qadha itu lebih berat. Dan puasa di bulan Ramadan saat itu kita ada di momen yang waktu yang istimewa. Sehingga kita pertahankan puasa kita. Ada juga yang lebih afdal mengambil rukhsah. Baik. Yustahabu fi Ramadan. Dianjurkan di bulan Ramadan. Al-iksaru min qiraatil Qur'anil Karim. Memperbanyak bacaan Al-Qur'anil Karim. Kenapa? Fa inna Ramadhana huwa syahrul Qur'an. Karena Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi di antara kekhususan bulan Ramadan, setelahnya saum, ya, adalah qiraatul Qur'an. Faqad kana as-salafu rahimanallahu wa iyyahum ya'tanuna fi Ramadan. Mereka perhatian di bulan Ramadan. Mereka mementingkan bulan Ramadan bil Quran. Aksara mimma ya'tanuna fi bihi fi ghairi. Lebih sering, lebih banyak daripada perhatian mereka, mementingkannya mereka terhadap Al-Quran di selain Ramadan. Istilahnya lebih rajin mereka. Disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jika masuk Ramadan, mereka khatam setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, mereka khatam setiap hari. Baik. Kalau di luar Ramadan, Nabi mewasiatkan agar khatam Al-Quran itu minimal sebulan sekali.
atau sepekan sekali baca. Wa aslu dzalika, dan dasar perkara itu masabata min mudarasati Jibril alaihissalam, dari mudarasahnya malaikat Jibril Al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi saja dengan malaikat Jibril ketika Ramadan itu mudarasah, terus intensif belajar dan mengajar Al-Quran. Fa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ya, lebih baik. Lebih dermawan. Dan beliau wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di Ramadan beliau ketika malaikat Jibril menemui beliau. Ya. Ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian wa kana Jibril yalqahu, dan adalah malaikat Jibril menemui Nabi fi kulli lailah, pada setiap malam. Jadi Nabi itu sangat dermawan sekali. Lalu Nabi bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam. Fayudarisuhul Quran, maka beliau bersama malaikat Jibril, ya, mentadarus Al-Quran. Di sini kedermawanan seseorang atau Nabi SAW menjadi lebih dermawan ketika bertemu malaikat Jibril, bertadarus Al-Quran. Mudarasah di sini maknanya, di antara maknanya adalah membacakan, menyetorkan Al-Quran. Lalu Fala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, menjadi lebih dermawan terhadap kebaikan, lebih semangat, minar rihil mursal, daripada angin. Hadis ini menunjukkan Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam masih mentadarus Al-Quran setiap malam ketika Ramadan. Ini pelajaran bagi kita. Kemudian di antara pengaruh dari tadarusnya Nabi, langsung
Nabi menjadi lebih baik lagi orang. Di sini menunjukkan ketika kita membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, hendaknya ada perubahan dalam diri kita, dari akhlak kita. Baik, selanjutnya yusannu qiyamul lail. Disunahkan untuk qiyamul lail di Ramadan. Salat malam. Wal afdalu an yakuna jama'atan fil masjid. Dan yang afdal adalah dilakukan secara berjamaah di masjid. Faya sholatu al-musammah di sholat tarawih. Dia sholat yang disebut dikenal dengan sholat tarawih. Maka Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat berdiri ibadah bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Iktisab karena iman maksudnya dia yakin bahwasanya amalan tersebut dicintai oleh Allah dan berharap pahala. Nah, ini penting ya. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Akan diampunkan atasnya baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya, dosa kecil maksudnya. Hanya di sini penting kita terkait makna ihtisab. Dalam ibadah apapun ya, ini harus dihadirkan, berharap pahala agar kita ringan dalam melaksanakan ibadah. Agar semangat. Contoh, misalnya kita berkhidmat kepada suami, ini seorang istri, malas misalnya, atau kesel, dalam kondisi kesel hati. Tapi apalagi misalkan qadarullah saat itu si suaminya sedang mengesalkan, pasti bawaannya malas untuk berkhidmat. Tapi ingat pahala. Berkhidmat itu bukan karena suami, tapi karena Allah yang menyuruh. Jadi bukan ingin dapat apresiasi dari suami atau dari orang tua atau dari orang lain, tapi ingin dapat pahala dari Allah. Nah, itu ihtisab. Jangan sampai dalam amalan ibadah apapun kita lupa dalam ibadah itu terdapat pahala yang disiapkan. Ingatnya kita terhadap pahala dan harapan kita itu akan menjadikan kita ringan melakukan dan semangat. Biasanya orang yang tidak semangat, tidak istiqomah, di antara sebabnya dia kurang dalam keikhlasan. Dia kurang dalam keikhlasan. Baik, demikian kajian kita. Ini pas anak ada perlu dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah untuk kajian